Dan dokternya sangat menghargai perawat. Di sini enggak. Perawat tuh pesuruh. Dekat-dekat pembantu kalau dilihat. Terus dia bilang, "Eh, kenapa kamu bisa nahan tau nggak? Dokternya tuh nggak bersih operasinya. Makan, nggak usah ditanya, makan yang murah banget kak. Murah banget, lebih murah daripada Semarang kayaknya." Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membagikan kepada pemirsa ada pengalaman rakyat Indonesia, orang Indonesia yang berobat ke Malaysia ini, tepatnya di negeri Penang. Memang sudah kita akui ramai sekali rakyat Indonesia memilih berobat ke Malaysia, mesti ada faktor-faktor tertentu, ya kan? Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan kepada pemirsa satu video mengenai pernyataan Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah memberikan pengalaman beliau pernah berobat juga katanya ke luar negeri, dan di situ beliau melihat ya kasta perawat dan juga dokter di Indonesia ternyata berbeda dibandingkan dengan luar negeri. Seperti apa? Yuk saksikan bersama-sama. Saya pernah cek, ada saya di Bank Mandiri, pernah ke Mayo, pernah ke Singapura. Perawat itu di luar negeri sama dokter tuh satu tim ya. Setara ya. Di sini kastanya begini. Perawat itu dilihat, mohon maaf, nggak ada pak itu ya. Itu perawat tuh sama dokter tuh posisinya merasa di sini. Di luar negeri nggak pak, begini. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman perawat, jangan kemudian memperkuat perbedaan itu. Harusnya justru diatur supaya sama. You work as a team. Gitu. Perawat itu di luar negeri, semuanya ngetes perawat, baru dikasih dokternya di ujung. Dan dokternya sangat menghargai perawat. Di sini enggak. Perawat itu pesuruh. Dekat-dekat pembantu kalau dilihat. Nah itu harus disetarakan. Jangan kemudian malah dibedakan. Makin jauh. Itu nggak boleh. Ternyata Pak Menteri Kesehatan sendiri menilai ada perbedaan kasta antara perawat dan juga dokter di Indonesia. Beliau merasakan perbedaan itu setelah beliau ya Pak Menteri Kesehatan ini berobat ke luar negeri. Beliau lihat adanya kalau perawat di luar negeri itu setara ya, derajatnya itu setara dengan dokter di luar negeri. Tetapi kalau di Indonesia katanya udah kayak pembantu tuh perawat. Itu penilaian Pak Menteri Kesehatan sendiri ya. Oke, jadi kita akan langsung melihat saja video mengenai pengalaman orang Indonesia ini berbangsa Cina Indonesia ya. Beliau juga berobat ke Penang dan merasakan hal yang berbeda sekali dari perawatan dan juga ya harganya, bil-bilnya itu, biayanya itu memang beda banget. Tanpa membuang masa, kita langsung tengok saja videonya seperti apa. Hai, aku nemu ini di TikTok, ada orang komplain masalah ini. Jadi aku mau cerita, kalau aku belum pernah ke Penang buat operasi, aku nggak bakal tahu pengalaman aku kenapa orang Indonesia pilih ke Penang atau ke Singapura atau Kuala Lumpur. Ya, dulu kecil pernah lah ke Singapura, cuma cek-cek doang, tapi nggak operasi gitu, nggak operasi besar lah ya. Aku baru kemarin operasi di tahun 2023. Oh, baru aja ya? Pertama kali salah operasi di rumah sakit Semarang loh. Ya sampai operasi aku sekali tuh sampai abis operasi aku nanahan lah, pokoknya nanahan bengkak sampai sakit banget lah leher aku, sampai aku pikir aku bakal mati gitu lah, pokoknya intinya itu. Pertama-tama pas aku sampai di Penang, dokternya tahu loh aku sakit apa tanpa aku kasih lihat foto. Dia tanya sih, emang kamu ada foto nggak sakitmu apa? Aku bilang aku nggak ada, aku nggak simpen pada saat itu, emang aku udah simpen ya. Langsung dia buka bukunya, langsung dia kasih tunjuk aku, ini ya sakit kamu ya pasti ya. Dan itu bener loh guys. Langsung aku sama suami aku amazing banget. Wow, hebat banget bisa tahu tanpa lihat foto, cuman lihat bekas jahitan dan letaknya doang. Terus dia bilang,
Kenapa kamu bisa nahan tau nggak? Dokternya tuh nggak bersih operasinya. Oh. Nggak bersih guys, nggak bersih. Jadi jorok gitu guys. Jadi makanya nahan. Yang kedua itu, terus ya kenapa orang Indo itu suka ke Pineng? Menurut aku dokter Kuala Lumpur Malaysia itu menghargai waktu pasien sih menurut aku ya. Kalau dokter Indo lu bayangin deh, kalau lu ke rumah sakit tuh ya jam praktek jam 8 lah ditulis lah. Datangnya jam berapa guys? Jam 10, jam 11. Suka-suka dia lah datang jam berapa, kan dia dokter gitu kan, kita butuh, intinya begitu kan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah kalau di sana tuh enggak guys. Jadi kalau kita jam 9 dok datang ya, jam praktek jam 9 ya, dia ada jam 9 loh guys. On time. Dan Sabtu itu dia kerja guys, Sabtu dia kerja visit pasien. Nggak kayak di Indo. Sabtu libur, bodoh amat pasiennya mau ngapain, libur intinya, dikasih diganti dokter umum, dokter UGD buat visit, bener nggak? Terus harganya itu lebih murah di Pineng daripada di rumah sakit Indo, Semarang tentunya. Perhatiin deh kalau kalian pernah ke Pineng, Kuala Lumpur atau terus bandingin sama harga rumah sakit Indo, lebih murah Pineng. Sampai suami aku tuh nggak bisa ngomong, speechless karena dia harganya murah banget dibandingin Semarang. Dibandingin tempat sendiri ya kan. Dokter aku tuh spesialis loh, profesor, sudah tua, cuman 100 ringgit biayanya. Ya 100 ya. ringgit, jadi kau bayangin itu sekitar 350 ribu rupiah saja. Nggak kayak di Indo, udah mahal, tapi ya begitulah. Nggak Aku tuh nggak bisa dilanjutin. banyak Bilang dong, ngomong, ini Ceng. kan pemerintah, aku takut nanti aku di mana gitu. Tapi kan ini komplain Iya. warga Indonesia gitu loh. Iya. Kan dia tulis juga tuh, malu dengar orang Indonesia gitu. Tapi gimana ya? Gimana ya? Emang begitu kenyataannya. Bandinginlah kalian kalau berobat ke Pineng, kayak apa kalian amazingnya. Dia emang rame banget, rame dan aku itu orang Indonesia semua guys. Aku aja di sana tuh ya, operasi sebelah aku orang Surabaya, dan besoknya aku operasi, bulan berikutnya aku operasi lagi orang Indonesia juga. Pokoknya intinya semua orang Indonesia emang berbondong-bondong ke Pineng. Nggak tahu kenapa ya, karena emang kenyataannya lebih bagus, lebih murah, lebih pasti, lebih bener, lebih rapih. Nih jahitannya bagus banget nih. Nggak kayak gini nih, kayak jahitan baju guys, baju aja lebih rapi daripada jahitan leher aku ini. Anak gue sampai ketawa-tawa. Intinya begitulah, aku sangat amazing, dan aku tuh tiap kali bolak-balik Pineng tuh aku nggak merasa capek, karena aku seneng, happy Dengan hasilnya ya kan. Ini aku Jadi mau kita ke Pineng merasa lagi puas nanti hati. minggu depan. Aku mau kontrol lagi. Maaf. Cece ini sakit apa ya? Tenggorokan mungkin ya. Ya, intinya begitulah guys, susah dikata-kata. Ya intinya kalau mau memperbaiki rumah sakit Indonesia tuh memperbaiki aja waktu pasien, hargai waktu pasien, itu lebih utama sih. Utama dulu hargai waktu pasien, karena pasien tuh berobat pasti sakit, dan dia tuh nggak bisa menunggu lama yang dokternya belum datang. Dan juga ya menurut aku ya, mereka tuh memaintain waktunya tuh bagus banget loh. Jadi tuh kan ada Senin sampai Sabtu tuh. Dia tuh nggak kayak Indo, hari ini praktek nanti jam 3 operasi dia hilang gitu loh. Ngerti kan? Pernah kan bayangin gitu kan? Kalau dia tuh enggak, jadi kayak Senin dia praktek full, dia praktek dari pagi sampai sore gitu. Selasa dia operasi, Rabu begitu juga. Jadi dia selang-seling gitu. Jadi tuh dia nggak ngilang-ngilang. Jadi itu dia kayak praktek ya dari pagi sampai sore di ruang praktek dia aja, nggak ngilang gitu. Dan terus ya, dia hari besar tuh visit loh. Aku pernah dapat hari besar Malaysia, aku lupa hari apa, kemerdekaan atau apa ya. Wow. Mereka visit pasien loh, nggak ngilang, nggak liburan guys. Wah, di hari kemerdekaan Malaysia pun kerja ya kan. Amazing sama rumah sakit Pineng itu guys. Cobain ya guys, cobain. Wow. Bahkan di saat hari kemerdekaan Malaysia ya, dokter-dokternya juga katanya tetap bekerja. Wah, ini pengalaman juga ya waktu anak saya si Rafael itu
masuk hospital disebabkan denggi ya, DBD kalau di Indonesia. Nah, dokternya itu sampai malam juga ada visit, ngecek apa gimana keadaan anak begitu ya kan. Kalau menurut saya ya pemirsa, walaupun jauh ya antara mungkin Cece ini di Semarang ya, tadi katanya di Semarang, antara Semarang ke Malaysia itu mungkin mengambil waktu 2 jam lebih gitulah pesawat ya. Saya belum pernah ke Semarang ya. Jadi itu kan memakan waktu, pastinya capek. Tetapi Cece ini dengan semangatnya mengatakan dia tidak kesah karena hasilnya itu sudah memuaskan hati. Ibarat kita kerja, kalau kita kerja itu terasa happy tuh. Jadi walaupun kerjaan itu berat, kita rasa happy. Nah, begitu juga Cece ini merasakan ya kan. Walaupun jauh itu ditempuh dia pemirsa. Nah, pasti ada juga ya yang berpikir seperti ini. Ngapain sih jauh-jauh ke Malaysia ya? Kalau dibandingkan tiket, waktu, hotel lagi, makan lagi, pasti kan udah sama aja tuh dengan biaya waktu kita berobat di negara sendiri. Dibandingkan kalau kita pergi ke negara orang kan pasti capek lagi begitu. Pasti ada kan pemikiran seperti itu. Saya juga berpikiran seperti itu. Jadi Cece ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu pemirsa. Ini menurut pengalaman dia sendiri. Hai Kak. Ini ceritanya tentang aku nih. Kalau biaya tiket aku tuh pas kemarin tuh pas aku pertama kali operasi tuh pas masih COVID, sisa dikit. Penerbangannya baru buka. Ingat aku, penerbangan ke luar negeri baru buka. Makanya hoki aku bisa dapat, maksudnya hoki bisa penerbangannya baru buka. Kalau enggak aku bakal tetap di Semarang dengan nanahan aku ini. Emang mahal banget sih tiket pada saat itu loh. First time ya Sekali kan. jalan tuh Habis 2,8 juta, jadi PP 5 juta. pandemi. Aku beli karena aku udah nahan Nggak sakit, tahan. udah nahan, jadi aku beli ya. Hotel, tapi pas situ kan COVID, pas hotel masih murah Kak, 300.000 udah dapet yang bagus. Mei Hotel tuh udah bagus. Makan, nggak usah ditanya, makan udah murah banget Kak, murah banget, lebih murah daripada Semarang kayaknya. Makan 30.000 pun ada Kak, 6 ringgit loh Kak, 18.000, 20.000 tuh udah enak. Jadi tuh tetap. Nah kalau sekarang COVID sudah hilang, tiket aku dapat murah Kak, 800.000 nih sekali jalan, PP 1,6, lebih murah ke Pinang daripada ke Bali ya Kak. Jadi menurut aku ini tuh jawaban kamu sih, menurut aku sih aku kurang setuju. Kalau dihitungnya sekarang loh, bukan COVID ya, dihitungnya sekarang harga normal ya, tetap murah Pinang daripada si Semarang. Dan juga kalau kalian naik Grab, dekat situ kan Grab ya, mobil ya, murah banget Kak, 6 ringgitan dari Hotel Mei itu ke Island Hospital, 6 ringgit paling 18 ribuan. Kalau kalian mau ya kalian sewa motor sehari 30 ringgit. Aku sampai apa, karena aku secinta itu sama Pinang ini, aku apal banget sama Pinang. Hebat Cece nih. Apal lokasinya. Jadi kalau tiap kali aku ke Pinang itu aku selalu search makanan baru, makanan enak. Sambil kuliner Dan aku ya selalu kan. bahagia ke sana. Oke Kak. Jadi ceritanya sambil berobat sambil kuliner ya kan. Jadi kita lihat ya, pengalaman Cece ini sangat menarik untuk kita bagikan, disebabkan ya walaupun jauh ya memakan biaya, tetapi kalau itu murah ya, murah dari tambangnya, hotelnya juga katanya murah dibandingkan negara sendiri, di tempat sendiri. Kenapa tidak boleh kita berobat ke negara orang? Dan di samping itu hasilnya juga memuaskan. Sekali terbang aja udah kelar itu ya. Jadi ya harus diperbaiki sebenarnya ya. Ini menurut Pak Menteri Kesehatan juga yang mengatakan tadi ya, beliau malu mendengarkan rakyat Indonesia ramai yang memilih berobat ke Malaysia. Itu satu cabaran loh untuk kita membenahi apa yang kurang di tempat kita, sehingga rakyat kita nggak usah lagi keluar ke tempat orang untuk berobat begitu ya kan. Jadi menurut saya nggak masalah sih Cece ini memberikan pengalaman dia, agar ya di luar sana orang yang buntu untuk berobat, mau kemana lagi nih nggak sembuh-sembuh ya, biaya udah habis ya, uang juga udah
terhamburkan di berobatan itu tapi nggak sembuh-sembuh begitu kan. Dengan cerita dan pengalaman Cece ini, orang yang di luar sana bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil keputusan ya yang mana terbaik begitu. Ya kita nggak usah memaksakan diri lah ya, walaupun di negara kita ada dokter dan juga perawat begitu, tetapi kalau seperti pengalaman Cece ini menanah ya sampai ke Pineng ya di Malaysia ini, dokternya bilang nggak bagus, nggak bersih perobatannya sehingga timbullah nanah begitu. Dah siapa yang nggak kecewa ya sampai Cece ini trauma untuk berobat di tempat sendiri. Jadi sangat bersyukur ya, patutnya rakyat Malaysia sangat bangga ya. Karena ya di negara luar sana ternyata ramai sekali yang mengidolakan dokter-dokter di Malaysia ini, sangat menyukai ya perawatan dan pelayanan nurse-nurse di sini dan juga harganya yang sangat terjangkau begitu pemirsa. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Apa tanggapan pemirsa tentang pengalaman Cece ini dan juga pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.